Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini kami akan menjelaskan sedikit paparan yang kami ketahui tentang sistem administrasi kendaraan bermotor sekaligus kendaraan mobil di Samsat Kota Ternate. Sebelum memulainya, perkenalkan saya Dia Aristantia Soliman. Di sini kami ada 6 orang, yang mana saya sendiri, yang kedua Marsanda Islam Butu, yang ketiga Ismianti Hasan, yang keempat Nursina Bomona, yang kelima Julinda Tuan, dan keenam Fadila Said. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk slide kedua, ketiga, dan 4. Selanjutnya slide ke-5, 6 dijelaskan oleh Marsanda Islam Butu, 7 dan 8 dijelaskan oleh Ismianti Hasan, 9 dan 10 dijelaskan oleh Nursina Bomona, 11 dan 12 dijelaskan oleh Julinda Tuan, dan yang terakhir 13 dan 14 dijelaskan oleh Fadila Said. Sebelum memulainya, di sini kami memperkenalkan kami dari mana, yaitu kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Kami ditugaskan untuk mewawancarai sistem administrasi kendaraan bermotor sekaligus mobil di Kota Ternate, yaitu di Samsat pada tahun 2022. Selanjutnya, latar belakang. Sistem administrasi menunggal di bawah satu atap atau Samsat Kota Ternate merupakan suatu wadah yang melaksanakan tugas bersama-sama dan juga menyiapkan mobil Samsat keliling yang nantinya akan digunakan dalam melayani wajib pajak. Secara langsung dan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, sumber informasi yang kami dapatkan dari beliau, yang dimana di samping ini adalah Bapak Kasih Penagihan di kantor Samsat Kota Ternate yang bernama Bapak Fauzan SE. Beliau adalah orang yang membantu kami untuk memberikan informasi tentang sistem administrasi kendaraan bermotor dan mobil di Kota Ternate pada tahun 2022. Beliau tidak hanya membantu kami dalam hal wawancara, tetapi beliau juga membantu kami dan masyarakat umum dalam kendala melakukan pembayaran administrasi kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Yang saya bahas di sini adalah gambaran umum kantor Samsat Kota Ternate, di mana Samsat atau Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau SWDKLMJ, dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, khususnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, dan jalan kantor bersama Samsat Kepri juga perlu diawasi dan dikendalikan penyelenggaraannya agar selalu memberikan layanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengungutan pajak kendaraan bermotor melalui Samsat keliling di Kota Ternate, di mana menurut Suprison 2016 ada 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan, yaitu 1. Kesadaran masyarakat, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga sumber daya aparatur pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Ternate. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate. Hal ini menjelaskan tingginya kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Ternate, di mana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate. Hal ini menunjukkan
dilakukan apabila sanksi perpajakan yang diberikan lebih tegas, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate akan meningkat, di mana temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Barlan dan Lengkeng dan Sari pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan. Pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan pajak bermotor dan bermobil. Dalam penelitian ini, samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bermotor dan bermobil. Apabila sistem administrasi perpajakan efektif, maka akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak kepada wajib pajak melalui pengadaan samsat keliling sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak bermotor dan bermobil. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak bermotor dan bermobil. Sanksi pajak yang diberikan kantor samsat Kota Ternate sudah dilakukan dengan tegas bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bermotor dan bermobil. Sanksi pajak yang diberikan kantor samsat Kota Ternate tidak hanya memberikan efek jera bagi wajib pajak yang terlambat, namun juga sebagai ancaman bagi wajib pajak yang lain sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak bermotor dan bermobil. Kebijakan penghapus pajak kendaraan. Seseorang dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapus sanksi administrasi atas sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak SKP atau surat tagihan pajak STP. 1. Permohonan pengurangan sanksi administrasi diajukan apabila menurut Anda perhitungan besarnya sanksi dalam SKP atau STP tidak benar. 2. Permohonan penghapusan sanksi administrasi diajukan apabila menurut Anda sanksi administrasi dimaksud tidak seharusnya dikenakan. Sanksi apa saja yang bisa dikurangi atau dihapus? Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan. Keterkaitan materi wawancara dengan materi mata kuliah. Keterkaitan hasil wawancara dengan materi mata kuliah ada pada RPS ke-14, yaitu peran sistem informasi dalam perusahaan atau bisnis atau organisasi dan bagaimana untuk mengelolanya. Sistem informasi dan administrasi pelayanan pajak kendaraan mempunyai peranan yang sangat penting bagi samsat. Fungsi sistem informasi dalam perusahaan samsat yaitu pemrosesan transaksi, pengawasan, pengingat, dan pengelolaan informasi. Oleh karena itu, perusahaan samsat memiliki kewajiban bagaimana memahami, menghasilkan, dan mengembangkan sistem informasi dan administrasi yang baik dan relevan bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam perusahaan samsat terdapat peran sistem informasi. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi data, yang mana ada banyak sistem informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja administrasi keuangan. Data-data tersebut harus diperhatikan secara seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan dalam penerapan strategi. Yang kedua yaitu memudahkan koordinasi divisi, yang mana sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengesahan yang dilakukan pihak manajemen. Selanjutnya, sistem informasi dan administrasi perusahaan samsat juga menjadi tolak ukur bahwa perusahaan tersebut sudah sangat baik dengan sistem informasi yang baik pula. Jadi,
Dari penjelasan di atas, hasil wawancara kami menyangkut dengan RPS ke-14, yaitu Sistem Informasi dan Administrasi dalam suatu perusahaan, lebih tepatnya kantor Samsat Kota Ternate. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang hasil wawancara Sistem Administrasi Kendaraan Bermotor sekaligus Mobil di Samsat Kota Ternate. See you guys!